Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Eming Sudiana MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biodiversitas dan Evolusi karena telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami, yaitu kelompok 10, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai High Pressure Adaptation in Deep Sulawesi Sea Cucumber Population dengan anggota kelompok ada Adif Kayuta Tama dengan NIM 29, kemudian ada Anissa Islami Hasanah dengan NIM 30, dan ada Naratalita Syawat Almas dengan NIM 31. Yang pertama, pendahuluan yaitu ada laut dalam. Laut dalam sendiri merupakan salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi dengan ditandai oleh tekanan hidrostatik yang sangat tinggi, kemudian suhu rendah dan minim cahaya. Kondisi ini menuntut para organisme yang hidup di dalamnya untuk memiliki kemampuan adaptasi fisiologis dan struktural yang khusus agar dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah teripang laut, yaitu salah satu biota penting yang berhasil menghuni ekosistem laut dalam, termasuk juga di wilayah Sulawesi, yang memiliki karakteristik oceanografi yang unik. Tekanan tinggi pada kedalaman laut dapat mempengaruhi struktur sel, fungsi membran, serta proses metabolisme organisme laut. Populasi teripang di laut dalam Sulawesi ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang menarik terhadap tekanan tinggi, baik melalui perubahan komposisi membran sel, regulasi enzim, maupun mekanisme osmoregulasi. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami ambil adalah yang pertama, bagaimana kondisi tekanan tinggi di laut dalam mempengaruhi kehidupan teripang laut. Yang kedua, ada mengapa teripang laut dalam mampu bertahan hidup pada lingkungan laut dengan kondisi yang cukup ekstrim. Dan yang terakhir, ada bagaimana peran membran sel dalam membantu teripang laut beradaptasi terhadap tekanan tinggi di laut dalam. Baik, selanjutnya yaitu kondisi tekanan tinggi di laut dalam dan pengaruhnya terhadap kehidupan teripang laut. Untuk yang pertama, ini tekanan hidrostatik tinggi di laut dalam. Jadi, di laut dalam, tekanan hidrostatik meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Kondisi tekanan tinggi ini menjadi faktor lingkungan utama yang mempengaruhi kehidupan organisme laut, termasuk teripang laut. Yang kedua, pengaruh tekanan tinggi terhadap struktur dan fungsi sel. Tekanan tinggi dapat mempengaruhi struktur dan fungsi sel teripang laut. Tekanan ini berpotensi menyebabkan perubahan pada membran sel, menurunkan kestabilan struktur sel, serta mengganggu aktivitas enzim yang penting bagi proses biologis. Yang ketiga, dampak tekanan tinggi terhadap proses metabolisme. Gangguan pada aktivitas enzim dan struktur sel akibat tekanan tinggi dapat menyebabkan proses metabolisme tidak berjalan secara optimal. Hal ini mempengaruhi kemampuan teripang laut dalam menjalankan fungsi fisiologis normal. Yang keempat, tekanan tinggi sebagai sumber stres fisiologis. Jadi, tekanan hidrostatik yang tinggi dapat menjadi sumber stres fisiologis bagi teripang laut. Stres ini memicu respons seluler yang berkaitan dengan perlindungan sel dan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan ekstrem. Dan poin yang terakhir, yaitu pengaruh tekanan tinggi terhadap kelangsungan hidup. Secara keseluruhan, tekanan tinggi di laut dalam mempengaruhi kehidupan teripang laut dengan memberikan tekanan fisik dan fisiologis yang dapat menghambat fungsi sel dan metabolisme, sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup organisme tersebut di habitat laut dalam. Oke, selanjutnya ada kemampuan teripang laut dalam untuk bertahan hidup pada lingkungan laut dengan tekanan yang ekstrim. Jadi tekanan hidrostatik yang sangat tinggi di laut dalam Sulawesi merupakan kondisi lingkungan ekstrim yang dapat mengganggu stabilitas biomolekul di dalam sel, khususnya ada protein dan juga DNA. Tekanan tinggi ini mampu mengubah interaksi intra dan juga antar molekul sehingga menyebabkan protein kehilangan struktur alaminya atau terjadi denaturasi, serta memicu kerusakan DNA yang berfungsi sebagai metabolisme seluler. Akan tetapi, populasi teripang laut dalam mampu bertahan hidup karena memiliki adaptasi molekuler yang spesifik terhadap tekanan ekstrim tersebut. Adaptasi ini ditunjukkan oleh keberadaan gen-gen yang mengalami seleksi positif atau positively selected genes. Yang pertama itu ada gen RAD9A yang berperan sebagai sensor kerusakan DNA yang mendeteksi adanya gangguan pada struktur DNA dan mengaktifkan jalur perbaikan. Kemudian ada RPA3 yang membantu menstabilkan DNA untai tunggal selama proses replikasi dan juga perbaikan sehingga mencegah kerusakan lanjutan. Kemudian ada SMG1 yang berfungsi sebagai pengatur respons stres sel yang mengkoordinasikan berbagai mekanisme perbaikan DNA akibat tekanan hidrostatik yang tinggi dan juga suhu yang rendah sehingga menjaga kestabilan dari genom.
Di sisi lain, teripang laut dalam ini juga memiliki protein pelindung dan juga pelipat protein seperti FKBP dan juga PFDN5 yang berperan sebagai molecular chaperones, di mana hal ini membantu protein melipat ke struktur 3 dimensi secara tepat, serta mencegah terjadinya salah lipat dan agregasi protein di bawah tekanan yang cukup ekstrim. Adaptasi ini diperkuat oleh perubahan pada struktur protein melalui substitusi asam amino yang bercabang lebih panjang, di mana hal ini membuat protein menjadi lebih padat dan stabil sehingga lebih tahan terhadap tekanan hidrostatik yang cukup tinggi. Kombinasi antara mekanisme perbaikan DNA yang efektif, kemudian stabilitas dari protein yang terjaga, dan adaptasi struktur protein tersebut memungkinkan sel mempertahankan homeostatis dan juga menjalankan proses metabolisme secara normal, sehingga mendukung kemampuan populasi dari teripang laut dalam ini beradaptasi dan juga bertahan hidup pada lingkungan laut dengan tekanan hidrostatik yang cukup tinggi, seperti di Laut Sulawesi dalam. Kemudian ada peran membran sel dalam membantu adaptasi teripang laut terhadap tekanan tinggi di laut dalam. Di lingkungan laut dalam, tekanan hidrostatik sangat tinggi dan suhu rendah. Kondisi ini cenderung akan menurunkan fluiditas membran. Jika fluiditas menurun, fungsi sel seperti transport zat dan kerja protein membran sel bisa terganggu. Kemudian teripang laut mengatasi kondisi tersebut dengan meningkatkan asam lemak tak jenuh seperti DHA pada lapisan fosfolipid membran. DHA memiliki struktur yang membantu menjaga membran tetap fleksibel meskipun berada pada tekanan tinggi. Dengan terjadinya fluiditas membran, fungsi sel tetap stabil dan sehingga teripang laut bisa bertahan hidup dan beradaptasi di lingkungan laut dalam. Proses ini juga dibantu dengan ekspansi gen ACOX1 yang berperan dalam sintesis DHA. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari penyampaian kami. Tekanan hidrostatik tinggi di laut dalam merupakan kondisi ekstrim yang dapat mengganggu struktur sel dan proses metabolisme organisme. Teripang laut dalam Sulawesi mampu bertahan hidup melalui berbagai mekanisme adaptasi fisiologis dan genetik, seperti perbaikan DNA serta peningkatan stabilitas protein. Selain itu, membran sel memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan fungsi sel dengan mempertahankan fluiditas membran melalui peningkatan kandungan asam lemak DHA. Kombinasi adaptif tersebut memungkinkan teripang laut tetap berfungsi optimal dan bertahan hidup di lingkungan laut yang bertekanan tinggi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.